Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kali Jaga Muda, kembali lagi bersama saya di podcast Pojok Tarbiyah dengan saya Nur Farida, mahasiswi Pendidikan Islam Anak Usia Dini angkatan 2022. Di episode kali ini kita membahas lagi nih tentang kepemimpinan muda. Di sini saya sudah ditemani oleh narasumber kita yaitu Mbak Manda selaku Ketua HMPS PBA. Halo Mbak Manda. Halo Mbak Farida. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Mbak Farida gimana? Alhamdulillah sehat juga. Oke. Untuk teman-teman yang pengen tahu siapa sih Mbak Manda ini, mungkin dari Mbaknya bisa memperkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Amanda Syakila Salsabil dari mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Arab angkatan 2021. Oke. Mbak Manda ini telah diamanahi menjadi Ketua HMPS. Kira-kira pelantikannya kemarin kapan, Mbak? Kemarin pelantikan tanggal 20 Februari. 20 Februari. Berarti kepemimpinannya udah menjalani Udah 4 bulan. Oh, masih baru ya, Mbak? Iya. Oke. Pas pelantikan ada perasaan gugup nggak, Mbak? Kalau gugup pasti sih, karena itu pelantikan langkah awal aku menginjak ranah menjadi ketua HMPS. Jadi kayak gugup tapi insya Allah gitu. Insya Allah bisa. Iya. Saat udah menjadi ketua HMPS ada pengalamannya gitu nggak Mbak? Udah menjadi ketua HMPS nih? Pengalaman yang saya dapat menjadi ketua HMPS tentu banyak sekali ya, karena ketika ada berbagai kegiatan itu langsung yang menggerakkan anggota pasti dari saya sendiri. Jadi saya yang harus lebih gesit lagi untuk menggerakkan teman-teman saya, untuk membangun semangat teman-teman saya dan menginspirasi teman-teman saya agar terus semangat untuk melaksanakan setiap kegiatan gitu. Oke, sangat berkesan sekali ya Mbak ya pengalamannya. Mungkin bagi teman-teman bisa menjadi referensi untuk tertarik mengikuti organisasi. Oke, di dalam sebuah organisasi itu pasti anggotanya lumayan banyak ya Mbak ya. Iya. Gimana cara Mbak menyatukan pemikiran mereka untuk di dalam tujuan yang sama? Oke. Latar belakang dan tujuan pasti berbeda-beda dari setiap orang, dan setiap orang juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Namun itu bukan menjadi sebuah permasalahan, karena justru dengan tujuan yang berbeda-beda dan pemikiran yang berbeda-beda, kita mempunyai kekayaan perspektif dari setiap orangnya, dan itu bisa menjadi sumber untuk kita mempunyai pemikiran yang luas bagaimana memajukan HMPS PBA untuk kedepannya. Oke. Seperti yang kita ketahui juga nih, kita sebagai mahasiswa tidak luput dari yang namanya tugas ya Mbak ya. Gimana cara Mbak mengatur waktu antara tugas HMPS dan tugas kuliah? Kalau dari aku mengatur antara tugas HMPS dan tugas kuliah pastinya melihat mana yang lebih diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, pada mahasiswa pastinya tujuan utama untuk ke kampus yaitu kuliah. Jadi ketika ada tugas kuliah dan tugas organisasi, melihat dulu mana yang lebih dekat untuk segera dikerjakan gitu. Jadi ketika mengerjakan tugas kuliah yang telah mepet deadline ya, biasanya mahasiswa mengerjakan tugas yang sudah mepet deadline dikerjakan terlebih dahulu, baru setelah itu mengerjakan tugas organisasi, ataupun jika tidak seperti itu mengerjakan tugas organisasi lain dulu baru mengerjakan tugas kuliah. Jadi mengerjakannya jadi dari jauh-jauh hari dulu gitu. Supaya tidak mepet-mepet banget ya Mbak? Iya. Emang selain menjadi ketua HMPS, kegiatannya apa lagi? Selain menjadi ketua HMPS, kegiatan saya, ini saya menjadi aktif di organisasi ITLA, yaitu menjadi bagian media, yang mana media juga aktif untuk menghidupkan media informasi dari organisasi ITLA itu sendiri. Dan saya juga aktif di organisasi ekstra kampus, yakni di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Dan juga saya seorang mahasiswa yang kuliah sambil kerja. Gitu. Berarti cukup sibuk ya Mbak ya? Oke, berbicara tentang mengembangkan skill kepemimpinan di usia muda, apa motivasi Mbak atau pendorong Mbak
menjadi ketua MPS? Yang memotivasi saya dan mendorong untuk menjadi ketua MPS yaitu melihat dari keadaan mahasiswa PBA itu sendiri, melihat objektivitas yang ada di lingkungan PBA itu sendiri, yang mana saya lihat banyak mahasiswa PBA yang berpotensi, baik dari bidang akademik maupun non-akademik. Dengan itu saya memiliki tekad yang kuat untuk berkontribusi secara langsung dan mengakomodir lini sumber daya potensial yang ada. Dan hadirnya HMPS PBA tentu menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas mereka yang lebih profesionalitas lagi. Gitu. Apa nih yang perlu dipersiapkan saat menjadi pemimpin muda? Yang perlu dipersiapkan untuk menjadi pemimpin muda yaitu mempunyai rasa percaya diri dan sifat keterbukaan serta mampu beradaptasi dengan baik. Mengapa yang pertama mempunyai rasa percaya diri? Karena ketika banyak sekali mahasiswa atau anak muda sekarang yang insecure akan kegagalan, maka dari itu syaratnya untuk menjadi seorang pemimpin adalah mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Kemudian dengan sifat keterbukaan yaitu kita mahasiswa tentunya mempunyai rasa egois. Ketika ada hal yang diinginkan harus jadi, ketika dibebani dengan kegagalan, mereka menganggap semuanya usai. Padahal enggak. Gitu. Jadi ketika memiliki sifat keterbukaan, maka akan mempunyai rasa peka yang lebih tinggi dan membuat mereka menerima kritik dan saran agar menjadi lebih tumbuh dan berkembang lagi. Yang terakhir yaitu mampu beradaptasi dengan baik. Nah, dengan mempunyai sifat yang mampu beradaptasi dengan baik, kita sebagai anak muda tentunya bisa berkontribusi penuh di teknologi maupun di media agar bisa memanfaatkan itu untuk menjadi sebuah peluang dalam pengembangan diri. Mungkin begitu. Oke. Mungkin dari Mbak tanggapannya nih terkait stereotip tentang perempuan yang menjadi seorang pemimpin. Tanggapan untuk stereotip perempuan yang menjadi seorang pemimpin. Mungkin banyak yang mengasumsikan bahwa perempuan tidak cocok untuk menjadi seorang pemimpin atau ada ketidakcocokan antara kepemimpinan dan femininitas. Padahal pada kenyataannya perempuan mempunyai potensi dan mempunyai potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Perempuan bisa berkomunikasi dengan baik, perempuan juga mempunyai rasa empati yang tinggi, dan perempuan juga banyak hal yang bisa dilakukan oleh perempuan. Oke, berarti ada pesan-pesan nggak Mbak untuk pemimpin perempuan? Ada pepatah mengatakan ada sebuah patah menarik dari Atticus Finch dalam sebuah novel tahun 1960 yang berjudul To Kill a Mockingbird. Artinya apa? Yang mengatakan bahwa wanita kuat bukan karena dia tidak takut, tetapi karena dia terus maju dengan kuat meskipun dipenuhi rasa ketakutan. Jadi untuk para wanita, lawanlah rasa takutmu dan percayalah bahwa ada serigala betina dalam diri setiap perempuan. Wih, serigala. serigala betina. Oke, sangat garang sekali ya serigala. Oke. Mungkin sekian dari podcast hari ini bersama Mbak Manda. Terima kasih ya Mbak telah meluangkan waktu bercerita, berbagi bersama kami di sini selaku Ketua HMPS PBA. Oke. Sekian podcast kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube FITK dan sosial media FITK lainnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.
you.